Oke, selamat pagi teman-teman semua. Ya, jadi di sini perkenalkan nama saya Made Dantara dengan NPM 241000015 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adel Fatani dengan NPM 241000027. Ya, jadi di sini kita akan melakukan podcast dengan tema sumber hukum dagang yang tidak dikodifikasi. Jadi untuk itu akan dijelaskan oleh teman saya. Nah ya, jadi itu sumber hukum dagang di Indonesia itu bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau yang biasa yang kita kenal sebagai KUHD. Nah ternyata KUHD sendiri ini sudah lumayan tua, itu tuh warisan dari Belanda sejak tahun 1848, sehingga banyak hal di bidang perdagangan modern tidak lagi tercakup di dalam KUHD tersebut. Oleh karena itu dalam praktik hukum dagang juga bersumber dari sumber yang tidak dikodifikasi atau tidak tertulis dalam KUHD itu sendiri. Nah, hukum tidak dikodifikasi atau yang kita kenal sebagai hukum yang tidak tertulis adalah aturan dan norma yang berlaku di masyarakat tanpa dicatat atau dibukukan di dalam KUHD itu sendiri. Nah, aturan-aturan ini berkembang biasanya dari kebiasaan yang telah dipatuhi oleh masyarakat secara turun-temurun oleh masyarakat itu sendiri. Nah, tapi kalau buat contoh-contoh hukum dagang yang tidak dikodifikasi, contoh sehari-harinya aja. Jadi buat contohnya itu misalnya kayak Shopee nih. Shopee, oke, Shopee. Shopee itu sistemnya seperti kita sebagai pembeli, kita bayar dulu baru pesanan bisa dikirim gitu. Adapun fiturnya seperti ini, dia bisa COD, tapi setelah barang sampai kita harus bayar dulu baru barang bisa diterima gitu. Adapun juga kontrak atau perjanjian seperti Alfamart atau Indomart, nah itu semua aturan kerjasama tertulis di kontrak, bukan di KUHD gitu. Tapi tetap berlaku seperti hukum bagi kedua belah pihak. Itu buat semua minimarket ya kayak gitu ya? Ya, karena undang-undang baru di luar KUHD seperti mau bikin perusahaan itu dasarnya bukan KUHD lagi, Bukan. nah, tapi undang-undang perseroan terbatas. Kalau ada undang-undangnya lagi itu di luar KUHD ya? Ya, nah, itu undang-undangnya undang-undang nomor. Jadi ada undang-undang nomor 40 tahun 2007, itu mengatur berbagai aspek pendirian, pengelolaan dan pengajaran suatu perseroan terbatas. Adapun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 itu bertujuan menyederhanakan jenis bank menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat atau BPR gitu. Ada juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 itu mengatur hak cipta gitu, agar pencipta dapat mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan memberi batas perlindungan. Dan terakhir ada Undang-Undang Nomor 25 tuh, tahun 1992 itu mengatur pembentukan, pengorganisasian dan pengelolaan koperasi, termasuk peran rapat anggota sebagai pemegang kuasa tertinggi tuh. Berarti tadi yang baru tahu fitur COD itu nggak termasuk dalam KUHD. Iya, karena itu jadi kebiasaan yang diikuti walau tidak tertulis di KUHD. Good information ya. Jadi mungkin banyak yang belum tahu juga kan yang kayak gitu-gitunya. Ya, karena memang itu jadi kebiasaan semua orang dan tidak tertulis juga di KUHD. Berarti yang semua yang tadi juga minimarket juga semuanya sama yang franchise itu ya? Sama. Oke. Jadi mungkin kurang lebihnya segitu aja ya obrolan singkat kita pada kali ini tentang hukum dagang tidak terkodifikasi. Ya. Oke, jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Selamat menonton. Ya. Selamat